Di dalam pembicaraan konsep dan peran, maka saya akan mencoba memulai dari sedikit latar belakang bahwa sebetulnya dunia transfusi darah itu sudah ada sejak sangat lama. Lama dalam konteks bahwa itu mengandung pengertian perkembangan yang sudah sangat-sangat dramatis, sangat-sangat jauh dari apa yang pada saat awal-awal itu disebut sebagai kegiatan transfusi darah. Seperti di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah satu gambaran sejarah bahwa dari zaman dulu kala pun sebetulnya sudah ada konsep ini dari 1900 ya. Itu adalah konsep transfusi yang diawali waktu itu dari transfusi yang diberikan bukan antar manusia, tetapi transfusi itu diberikan justru dari binatang kepada manusia. Banyak sekali pertimbangannya. Ada yang pertimbangan usia, maksudnya bahwa ada orang yang kepingin tetap awet muda, ada orang yang kepingin sembuh dari sakitnya, sehingga perlu diberikan darah yang segar. Dan darah ini diperoleh dari binatang. Domba, dalam contoh gambar ini darah domba ya. Kita mungkin saat sekarang sangat tidak bisa membayangkan bahwa dulu orang ditransfusi dengan darah domba. Tetapi kalau saat sekarang, ya tentu ini menjadi sesuatu yang lucu sepertinya, tapi pada waktu ini menjadi sebuah perkembangan ilmu. Kita pahami bersama bahwa perkembangan ilmu adalah satu perkembangan yang mendasarkan pada setiap step atau tahapan-tahapan yang akan selalu mengembangkan atau berkembang berdasarkan dari hasil-hasil yang tentu saja yang didapat pada saatnya. Jadi di gambar ini saya tekankan sekali lagi bahwa waktu itu mungkin ini menjadi ada orang yang berfungsi dengan darah domba sehingga baik menjadi kelihatan muda, menjadi lebih energi, menjadi lebih sehat. Tetapi kemudian ternyata muncullah berbagai macam kendala, berbagai macam akibat sehingga waktu itu kemudian ternyata darah domba dengan darah orang adalah dua hal yang berbeda, sehingga kesannya akan segera muncul. Nah, kemudian berkembanglah satu periode di mana darah itu ditransfusikan dari orang kepada orang. Seperti slide kami yang berikut ini, di slide yang kedua, maka kita bisa melihat bahwa ada transfusi dari orang ke orang. Di gambar ini tentu saja kita melihatnya transfusinya bukan dari bayi ke ibu tentu saja, tetapi dari ibu ditransfusikan kepada anaknya atau kepada bayinya. Dan kalau kita bisa melihat gambar ini, kan seperti ada satu koneksi langsung antara vena ibu kepada vena si bayi. Ini yang disebut sebagai transfusi langsung waktu itu. Sekarang tentu saja ini tidak ada lagi, karena harus ada sekian banyak tahapan yang harus dilakukan untuk menjamin bahwa darah yang ditransfusi itu menjadi darah yang aman, memiliki efikasi yang baik, dan juga memiliki kualitas yang baik kepada pasien kita. Ya. Nah, di zaman sekarang kita melihatnya konsepnya seperti ini. Jadi satu, bahwa konsep transfusi itu tentu saja harus paling tidak ada 4 poin ini. Satu, right blood, yang kedua right patient, yang ketiga right time, dan yang keempat adalah right place ya. Makanya sekarang ada yang namanya menjadi 5, yang namanya right documentation. Artinya sekarang tidak bisa orang hanya transfusi tanpa ditulis, tanpa dicatat, tetapi semua tindakan medis harus ada pencatatannya atau right recording misalnya demikian ya. Tetapi pada intinya darahnya harus tepat, jenis darahnya apa, golongan darahnya apa, volumenya berapa, mau diberikan dalam bentuk seperti apa, pada suhu berapa, dan sebagainya. Demikian juga pada right patient, seperti saya sangat ingat sekali ada satu pengalaman pada saat ada gempa bumi di Yogyakarta itu, pasien demikian banyak pasien yang membutuhkan transfusi darah. Waktu itu di Sarjito pasiennya tidak hanya di Bangsal, tapi ada di Selasar, ada di halaman, sehingga sempat ada satu kejadian near miss di mana ada pasien dengan nama yang sama, jenis kelamin yang sama, usia yang hampir sama, dan kemudian
sama-sama mendapatkan transfusi, tetapi hampir saja itu menjadi kekeliruan, sehingga right patient menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Demikian juga untuk untuk right time misalnya, kapan akan diberikan, apakah di sesi pagi hari, ataukah post operasi, ataukah malam hari dan sebagainya. Sedangkan right place tentu saja kita bisa melihatnya apa ini akan diberikan di mana. Kita bisa memahami bahwa transfusi itu memang sebaiknya diberikan di rumah sakit, di bangsal, di rumah sakit. Atau kalaupun tidak di bangsal, maka di pelayanan ODC, one day care. Tetapi sekarang juga berkembang pelayanan transfusi bukan di rumah sakit, tetapi di rumah pasien. Hukum transfusi pada saat awal sangat tidak merekomendasikan bahwa transfusi dilakukan di rumah pasien. Tetapi namanya sekarang sudah berubah juga, bahwa sebetulnya transfusi tidak mutlak harus ada di rumah sakit. Di rumah pasien itu dimungkinkan, tentu saja harus ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi, baik itu prasyarat komponen darah ataupun darah yang diberikan, ataupun juga prasyarat tenaga atau tenaga kesehatan yang juga harus memberikan kompetensinya, kemampuannya, waktunya, karena harus standby dan harus menunggu. Di slide yang kedua, yang ketiga ini, maaf yang keempat saya kira ya, ini adalah bagaimana sebetulnya bahwa transfusi itu menjadi sesuatu yang bukan pilihan yang mudah sebetulnya. Bahkan beliau itu sudah mengeluarkan satu tahapan, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang klinisi manakala dia harus menentukan apakah pasiennya butuh transfusi atau tidak. Oleh karena itu di dalam slide ini kita bisa melihat bahwa tujuan transfusi itu atau kebutuhan transfusi itu yang pertama adalah menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan nyawa. Yang kedua adalah mencegah atau meminimalkan morbiditas pasien. Oleh karena itu transfusi harus dilakukan dengan cara satu, pasti dengan cara careful assessment of clinical. Yang kedua juga careful assessment of laboratory measurement. Artinya bahwa transfusi tidak bisa diberikan hanya atas dasar indikasi klinis saja. Sebagai contoh adalah tidak mungkin dokter hanya melihat pasiennya pucat, oke lah karena pucat akan saya berikan transfusi, dan saya tidak demikian. Tetapi kalau dokter melihat pasiennya pucat, lemas dan sebagainya, kalau saja dia harus berdasarkan sebetulnya HB-nya berapa. Nah itulah yang menjadi penting. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai cardiorespiratory state and tissue oxygenation. Ini terkait dengan bagaimana seorang pasien itu mendapatkan suplai yang cukup untuk kegiatan oksigenasi di jaringan. Oksigenasi di jaringan tentu saja tergantung dari cardiorespiratory system, sistem paru, sistem kardio. Oleh karena ini juga menjadi pertimbangan untuk apakah seorang pasien perlu mendapatkan transfusi ataukah tidak. Ya. Nah, ini saya ambil dari WHO ini. Ini hanya penekanan bahwa sekali lagi bahwa transfusi itu bukan sesuatu yang sangat mudah sebetulnya, dan bukan sesuatu yang harus kita pakai untuk main-main. Sudahlah kita transfusi saja biar cepat sembuh, biar cepat pulang dari rumah sakit, kan saja dengan demikian. Bahkan WHO menyatakan demikian bahwa adalah sebuah kontraindikasi. Saya ulang bahwa adalah sebuah kontraindikasi seandainya tidak ada indikasi kuat untuk memberikan transfusi darah. Sekali lagi ini harus kita pegang bahwa